Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillazi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Amma ba'du. Sahabat-sahabat saya, para salikin rahimakumullah, di pagi hari yang cerah ini marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah atas semua karunia, rahmatnya, fadilahnya, maunahnya, dan nikmatnya yang tidak pernah kita mampu untuk menghitungnya. Dengan bersyukur itulah semoga kita akan senantiasa ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam mari kita selalu kita sampaikan biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallim kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para salikin, sahabat-sahabat saya yang saya hormati, kita diminta bagi orang takwa itu wa kunu ma'as-shadiqin. Kita hendaknya selalu bersama orang yang shodikin, orang yang lurus, orang yang benar, orang yang jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perintah Al-Quran, perintah Allah. Nah, karena itu saya lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafa'u bihima bi ulumiha fit darain amin ya rabbal alamin. Wa qad yahsibu ba'dul murid annahu la yasihullah fatajidahu yatlubus syaihu walahu syaihun lam yarah yurab baihi binadhari wa yura'ihi bi'aini inayatihi wa la yash'uru wa inda tanasufi madhaba illa sidqi wa illa fal masyayihul muhaqqaquna mawjudun walakin subhana malam yaj'alid dalil ala awliyaihi illa min haitsu dalil alaihi walam yusil ilaihim ila man arada ayyusilahu ilaihi. Ini ada satu keadaan, ada situasi yang apakah seseorang itu yakin di dalam proses seperti itu. Waqad yahsibu ba'dul murid annahu la syai'un. Ada sebagian dan betul-betul waqad dan telah betul-betul kadangkala yahsibu, dia itu mengira ba'dul murid, sebagian dari murid itu annahu lahu syai'un lahu. Jadi murid itu mengatakan atau calon murid mengatakan annahu la yasai'. Saya tidak bisa mendapatkan guru ini.
saya kok tidak datangkan dengan segera guru ini. Saya kok tidak segera memiliki guru ya, kira-kira gitu. Ini ada namanya yaitu ahyasibu ba'dul murid annahu la syaikhul lahu. Maka dia itu tidak mendapatkan dan merasa tidak atau sulit mendapatkan guru. Ini gimana ini ya, kira-kira kan gitu. Maka dengan demikian, maka apa yang disebutkan fadajidal yatlubu syekh walahu syekhun lahum nyaroh. Maka yang penting dia harus fadajidal yatlubu fatajidahu. Maka Anda harus terus beristihad. Nyari belum ketemu, belum mendapatkan guru, fatajidahu yutlabu. Maka Anda harus terus berupaya untuk mencarinya. Mencarinya apa? Syekhun. Ya, syekhnya itu walahu syekhun lahum yaroh. Maka jangan ya Anda itu kecil hati. Ya, maka dengan demikian sesungguhnya walahu syekhun lahum yaroh. Memang Anda, kita ya belum melihat guru, belum mendapatkan. Nah, seakan-akan yurabbi binadhari wa yurabbi bi'aini inayatihi. Maka yang mendapatkan kita belum ada guru yang mendidiknya secara langsung, tidak ada guru yang memandangi muridnya itu secara langsung, wa yura'ihi bi'aini inayatihi, ya, dan belum ada yang dirasakan, wa wala yash'urun, dan dia itu belum ada merasakan, ya. Maka dengan demikian wa inda tanasufi madhahabu illa sidqi. Maka dengan demikian pada saat ini ya, maka dengan demikian Anda jangan sampai hilang keteguhannya. Jadi jangan pernah putus asa untuk mencari guru. Karena dengan demikian ada sesuatu invisible teacher. Maka dalam proses ini ada guru yang tidak kelihatan, ya, lam yaroh, walahu syekhun lam yaroh. Jadi dia itu ada guru yang sebetulnya dia tidak melihatnya, ya. Maka kita harus tetap madzhaba ila sidqu, dan kita adalah betul-betul berzahaba mencari ila sidqi dengan betul-betul yang bersungguh-sungguh mencari guru, ya. Wa illa fal masihul muhaqqaquna wa maujudun. Maka dengan demikian ya, fal masih, maka sesungguhnya ada guru, cuma Anda nggak tahu aja. Coba Anda kadang-kala ada inspirasi, ingat tahu-tahu pada masa kecil diajari guru ngamalkan ini. Guru itu sudah meninggal katakan. Nah, nanti kalau punya hajat baca Fatihah ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tahan nafas 3 kali. Niatnya apa? Hajatnya apa? Coba ungkapkan di situ. Itu mungkin lama sekali kita mendapatkan ilmu itu dari guru yang akhirnya guru itu meninggal. Baru tahu, ingat, Nah, kita punya niat, bismillahirrahmanirrahim, baca Fatihah, ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 3 kali tanpa nafas itu di hajatnya dihadirkan, insya Allah terkabul. Nah, itu adalah bagian dari guru yang invisible teacher. Ini mursyid yang tidak kelihatan. Padahal kita dulu sudah diajarin, cuma lupa. Ini ada apa artinya? Ini adalah fal masihu muhaqqaquna maujuduna. Maka sesungguhnya guru itu hadir, cuma Anda nggak terlihat. Guru itu maujud, guru itu ada. Padahal kita sedangkan kita
tidak dalam posisi mengetahuinya. Padahal hakikatnya guru itu ada. Setiap kita sejak kecil sampai sekarang insya Allah semuanya punya guru, semuanya sudah punya mursyid. Cuma secara langsung tidak langsung itu yang membedakan. Yang langsung berarti murid di dalam arti guru dan murid yang suluk di dalam sebuah thariqah. Tetapi kalau murid secara umum biasanya adalah guru-guru kita yang kita tidak ingat ya gurunya, tapi tahu amalannya. Insya Allah itu yang membantu. Nah, pendek kata, Anda harus fatajidahu yatlubus syekh. Maka Anda harus terus berupaya untuk mencari guru, mencari syekh itu bersungguh-sungguh. Ya. Walakin subhana malam yas'alid dalil ala auliyaihi illa man haitsu dalil alaih. Maka dengan demikian ya, pada saat ini ya tidak boleh ke dhahaba ila asli illa maaf wa illa fal masihu muhaqqaqun mawjud walakin subhana, maka sesungguhnya Allah itu ya selalu malam yaj'al dalil, maka itu Allah akan selalu akan memberi petunjuk. Tetapi kalau orang itu tidak mau petunjuk ya juga nggak akan dikasih. Ala auliyaihi illa min haitsu dalil alaih. Maka dengan demikian petunjuk-petunjuk itu ya illa akan diberikan kecuali ya min haitsu dalil alaihi kepada auliyanya, para walinya. Jadi pengertiannya gini. Pengertiannya begini. Kita cari guru belum dapat, tapi guru-guru kita tersebar, guru organisasi, guru di Nahdlatul Ulama, guru yang kita ketemu di satu momen ketika itu pernah salaman, minta tabarukan. Nah, itu bisa masuk di dalam hati. Lah itu adalah ala auliyaihi, dan ilmu-ilmu seperti itu diberikan pada aulia-aulia Allah. Wali Allah itu ada yang kelihatan dan kebanyakan tidak kelihatan. Makanya kemarin kan disebutkan kalau kita tahu wali, seseorang itu wali atau kelebihan khawaridul adahnya, karomahnya, maka kita kan tidak boleh memberitahu banyak orang. Atau sebaliknya, guru itu biasanya mengatakan hal-hal yang Anda lihat jangan diumumkan, tapi ketika sudah meninggal baru. Nah, ini artinya apa? Alal auliyai illa min haitsu dalil alai. Maka seseorang guru, mursyid itu ada di wali-wali Allah juga. Selain guru di dalam thariqah, tetapi pengertiannya ini adalah yang memberikan petunjuk kita itu adalah juga para wali-wali yang menjadi bagian dari keseharian di dalam akidah Ahlussunnah Jamaah. Jadi kalau orang Ahlussunnah wal Jamaah itu memahami, mengerti dan meyakini adanya wali-wali Allah. Walam yusilu, walam yusil ilahim ila man arada ayyusilahu ilahi. Dan saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Walam yusilu ilahim illa man arada ayyusilahu ilahi. Dan tidak menyampaikan seseorang kepada mereka kecuali siapa yang ingin disampaikan kepadanya. Jadi dengan demikian wali itu ada. Wali itu akan memberi petunjuk kita. Kalau kita betul-betul ingin memang sedang berjalan menuju Allah. Karena apa? Allah itu selalu memberikan tugas pada wali-wali itu untuk memberi petunjuk.
walam yusilu, dan tidak akan menyampaikan ilaihim kepada seseorang, ya. Seseorang itu caranya, syaratnya tadi bermujahadah, betul-betul yatlubu syekh, mencari syekh itu, ilaman aroda, kecuali siapa yang ingin disampaikan ayyusilahu ilahi, kepada seseorang yang disampaikan kepadanya. Jadi dengan demikian kita mencari guru bisa langsung, bisa melalui guru-guru yang tidak kelihatan, guru-guru yang waktu kecil, bisa melalui wali-wali yang kita tidak tahu betul sebetulnya beliau wali, tapi memberi petunjuk pada kita. Kemudian kita baru mendapatkan guru yang bisa membimbing kita menuju Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini akhir dari bab. Nah sekarang saya tambah untuk bab adabul murid di hadapan syekh. Jadi ini min syekhika amron. Jadi dengan demikian ini sudah pindah bab ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala al-musannif fi hadzal kitab wa nafla bihima bi ulumiha fid darain. Wa idza aradta ayyuhal murid min syekhika amron au bada laka an tas'al wa an syai'in fala yamna'uka ijlalahu wa ta'addubu ma'ahu an talabi minhu wa su'alihi anhu wa tas'aluhul marrata wal marratain wal thalatha falaysa sukut anis su'ali wa talabi min husnil adab illa ayyushira alaika syekh bisukuti wa ya'muruka bitarki su'ali fa inda dzalika yajibu alaika imtithaluhu. Jadi dengan demikian para salikin ini sudah mendapat guru. Jadi citranya alhamdulillah kita mendapatkan guru, kita sudah ikut ya, kita sudah dibimbing. Maka apa? Ini mengajarkan tata terhadap adab murid ya kepada syekhnya. Wa idza aradta ayyuhal murid, wahai murid, apabila engkau menginginkan sesuatu ya min syekhika amron, sesuatu kepada syekhmu ya, au badalaka antas alahu, atau kamu itu ingin bertanya sesuatu ya ansai'in ya, terhadap sesuatu itu anda tas'alu ansai'in ya, maka dengan demikian fala yamna'uka ijlahid wa ta'atubi ma'ahu antolabihi minhu. Jadi ketika anda sudah menjadi murid dan ingin bertanya masalah-masalah dirimu kepada gurunya ya, kepada gurunya, maka dengan demikian ya wa atabu ma'ahu antolabi minhu wa su'alin anhu, maka yang terpenting kewibawaannya dan adabmu bersamanya itu jangan menghalangimu dari meminta atau bertanya kepadanya. Jadi dua gini, adab itu penting. Jadi mengharap bimbingan guru itu penting, bertanya kepada guru itu penting. Hanya dua, adab kamu yang andap asor kepada guru ya, ini kan banyak kan Bapak Ibu sekalian di pondok pesantren yang kita hormati, guru-guru kita ya, muridnya, santrinya cium tangan ya, kemudian duduknya bersimpuh, jalannya jongkok. Nah itu adab di dalam proses berguru seperti itu. Tapi ini sebutkan ya, Anda jangan mau antolabi minhu wa su'alihi anhu, tapi itu jangan menghalangi kamu untuk tidak
bertanya. Anda harus berani bertanya. Anda harus minta. Ya guru, wahai mursyid, wahai syekh, apa yang kurang? Apa yang perlu saya lakukan lagi? Sudahkah cukup stase seperti ini? Jadi artinya begini, substansi adab harus dijalankan, tetapi substansi untuk minta dibimbing juga jangan dilupakan, jangan ditinggalkan. Jadi dua-duanya, adab jalan, ya, adab asor, akhlaknya jalan. Yang kedua adalah terus minta bimbingan pada gurunya itu harus tetap dijalankan. Ya. Jadi ini antolabihi minhu wa su'alhi anhu. Jangan sampai Anda itu hanya karena adab tidak mau minta bimbingan, atau sebaliknya minta bimbingan terus tapi nggak ada adab, nggak boleh. Jadi antara adab dengan mohon bimbingan itu harus paralel, similar, harus berjalan beriringan. Ya, watas alhul marroh, ya, Anda harus bertanya lagi, marrota, wa marrotainan, dan sekali lagi, ya, wasalasa sampai 3 kali. Boleh, guru, saya mau begini, saya mau gini, mohon diberi petunjuk, diberi doa, jangan pernah berhenti. Ya. Falaisa sukut anis su'ali, maka Anda jangan diam. Falaisa sukut, Anda jangan diam. Anis su'ali, dari semua masalah yang kau hadapi, wa talabi min husnil adab. Ya, tetapi Anda di dalam melakukannya itu harus selalu husnul adab. Ya, terap melakukan husnil adab. Jadi adabnya itu yang baik. Ya, dan bertanya boleh, tapi adabnya yang bagus. Jaga juga kewibawaannya gurunya. Jadi 2 ya. Jadi muridnya sayang pada guru, gurunya menyayangi murid, ikatannya zahir batin dunia akhirat. Yang gurunya bertanya, muridnya bertanya, gurunya memberi petunjuk, dan itu tidak melupakan, tidak meninggalkan adab. Oke ya. Dengan demikian, ya, illa ayushira alaika syekh bisyukur, kecuali syekhmu itu mengisyaratkan kamu itu diam dulu. Di kadangkala ada murid ya, inginnya itu cepat. Jadi kalau di dalam berguru Thariqah Naqsabandiyah itu kan ada 12 tase, 12 makomat, 12 step. Ada yang inginnya itu cepat. Nah, itu juga nggak benar, juga nggak tepat. Atau kadangkala gurunya memberikan ilmunya itu loncat. Ya, itu juga nggak boleh diireni. Bahasa diireni itu ya. Tidak boleh iri antara murid satu murid yang lain. Karena guru itu insya Allah sudah menghitung. Ini kalau ditambah amalannya kuat, mampukah, istiqomahkan, mulazamahkan, itu semua sudah diukur. Jadi ada gurunya yang menilai seseorang murid itu harus step by step sampai mendapatkan substansi dia beribadahnya. Ada juga yang murid gurunya itu mempercepat karena memang dia sudah mampu, sikap mental psikologinya, psikisnya itu sudah kuat menjalani stase berikutnya, loncat. Tapi ada yang step by step. Nah, ini guru mengetahui terhadap kemampuan spiritual kepada muridnya itu apakah sudah siap untuk naik atau tidak. Nah, dengan demikian illa ayushira alaika syekhul bisukut, kecuali gurunya itu meminta jangan dulu ya yang ini, dah jalanin ada yang ada, sukut saja dulu, yang istiqomah dulu, jalanin yang ada. Wayak muruka bitarki soal, ya, untuk meninggalkan pertanyaan-pertanyaan tadi udah cukup, amalin dulu yang istiqomah, yang itu belajar wukufnya, belajar meditasinya, belajar henengnya,
sampai menemukan makna istighraqnya kita tidak berpikir, maka naik tingkat. Nah, ini namanya ini wayak murukab bitarkis soal. Kemudian gurunya mengatakan jangan ini dulu ya kita diskusikan, jangan ini dulu ya yang kita kita tambah ya. Fa inda dzalika yajibu alaika imtithaluhu. Maka dengan demikian ya, fa inda dzalik, kalau sudah gurunya mengatakan seperti itu, sudah diskusinya, sudah ada conclusionnya ya, maka yajibu, orang seperti ini, murid yang seperti itu wajib alaika imtithaluhu, maka seorang murid itu harus imtithaluhu, yaitu mematuhinya. Jadi para salikin rahimahullah, pada pagi hari ini kita sudah menyelesaikan satu bab yang pertama tadi, yaitu tentang mencari guru, mencari syekh yang membimbing kita, itu sudah. Nah, ini satu paragraf terakhir itu adalah bicara tentang bagaimana kalau kita sudah masuk menjadi murid, bolehkah kita bertanya-tanya? Boleh, tetapi pakai adab, jaga kewibawaan guru ya. Dan yang kedua, tidak boleh iri antar sesama murid. Loh, murid itu sudah gini, saya begini. Nah, itu belum, nggak boleh. Itu harus sesuai dengan makomatnya, setasenya, dan harus sesuai dengan perkembangan masing-masing dari murid yang kita dari masing-masing murid, dan itu sudah diketahui oleh guru. Para salikin rahmikallah, demikian ngaji kolbu kita pada pagi hari ini. Semoga kita selalu mendapatkan ridho, maunah, dan juga betul-betul insya Allah mendapatkan rahmatnya, karena rahmat Allah itulah pertanda yang kita insya Allah masuk surga. Karena semua masuk surga itu karena rahmatnya Allah ya. Bukan kesombongan amalnya manusia. Karena amal manusia kita juga nggak tahu kapan, apa, yang dimana, saat apa amal kita itu yang diterima. Karena itu tidak boleh putus asa, dan kita selalu mohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, alfu minkum, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.